Shalom sahabat renungan pagi, sebelum kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami, dan ajar kami hari ini melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terangi pikiran dan hati kami, sehingga firman yang kami dengarkan itu menerima dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan kami tidak perlu khawatir, kami tenang, bahkan apapun badai kehidupan yang kami alami, kami tahu Engkau berkuasa untuk menenangkan setiap badai yang ada, sehingga biar hati kami hari ini selalu mau terpaut dan melekat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 4 ayat 38 hingga 39, di mana judul perikop ini adalah tentang angin ribut diredakan. Mari kita sama-sama baca pada ayat 38 hingga 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seorang pelukis diminta untuk menggambarkan kedamaian melalui karya seninya. Banyak orang berpikir bahwa yang ia lukis adalah pemandangan yang tenang, dengan cuaca yang nyaman. Tapi pelukis ini membuat lukisan yang berbeda. Pelukis ini membuat lukisan yaitu air terjun besar yang deras. Namun, ada hal yang membedakan lukisan dari pelukis ini. Pelukis ini menggambarkan di tengah-tengah air terjun yang besar dan deras itu ada sarang burung kecil di celah-celah batu, di mana seekor induk burung yang tenang menjaga anak-anaknya. Bukankah itu damai yang sejati? Bukan tanpa badai, tapi tetap tenang walaupun di tengah badai. Badai kehidupan bisa datang kapan saja. Mungkin itu bicara tentang masalah dalam keluarga kita, ataupun masalah dalam pekerjaan kita, mungkin dalam pelayanan kita, bahkan mungkin itu berbicara tentang masalah dalam kesehatan kita. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas setiap badai dalam kehidupan kita apapun bentuknya. Dari perikop yang kita baca, ketika murid-murid mulai panik, Yesus tetap tenang. Tuhan ingin menunjukkan bahwa damai sejahtera tidak bergantung pada situasi yang kita hadapi saat itu, tetapi pada siapa yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, badai sebesar apapun tidak akan menenggelamkan kita. Amin. Aplikasi dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, saat terjadi masalah, jangan panik. Ingatkan diri kita, Yesus ada di dalam perahu kita. Yang kedua adalah tetap belajar untuk diam dan tenang, bukan karena keadaan, tapi karena kita tahu kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah renungkan kembali hal-hal yang Tuhan sudah pernah redakan dalam kehidupan kita sebagai bukti kuasanya. Kita tidak pernah melupakan kebaikannya dan Tuhan tetap sama. Kalau di waktu-waktu yang lalu Dia sanggup, hari ini Dia sanggup dan selamanya Tuhan Yesus akan sanggup menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan tentang Engkau yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Bukan badai yang mengendalikan kami, bukan masalah yang mengendalikan kami, tapi kami percaya Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami tahu, kami boleh melihat Tuhan itu ada dalam perahu kami, bukan kami terus memandang pada masalah kami, tapi memandang hanya kepada Tuhan yang sanggup untuk menenangkan setiap badai dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan sanggup, kami percaya juga Tuhan, di waktu ini juga Tuhan, Engkau sanggup berperkara, Engkau sanggup tetap menjadi pribadi Allah yang sama, Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kalau sebentar kami juga akan beraktivitas pada pagi hari ini, Tuhan urapi kami, tantangan seperti apapun, berikan kami tenang, damai sejahtera itu boleh memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.